Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini, yang pada hari ini diberi tema makna sebuah relasi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia yang telah Engkau berikan. Biarlah kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini tentang makna relasi menurut pengalaman hidup Rasul Paulus sebagai pelayan. Kuduskan kami, layakkan kami, sehingga dapat kami hidup seperti apa yang Engkau harapkan, dan kami bisa mempunyai sukacita dan memberikan sukacita kepada setiap orang. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Firman Tuhan pada Sapaan Rohani hari ini didasarkan pada surat 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Dan saya akan membacakan 2 Korintus pasal 2 ayat 4 untuk kita mengerti, memahami betapa pentingnya makna relasi dalam kehidupan menurut firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Saudara-saudara, di dalam dunia ini semua orang mengatakan relasi itu penting. Mengapa penting? Karena dari relasi itulah manusia bisa berhasil. Manusia diuntungkan. Jadi banyak orang memahami makna relasi dalam arti yang sempit supaya dirinya berhasil, dirinya diuntungkan. Tapi tahukah saudara apa makna relasi menurut Rasul Paulus dalam penghidupannya bersama dengan jemaat Korintus? Dia menyampaikan betapa pentingnya relasi itu sampai dengan sungguh-sungguh cemas sesak. Dia mencucurkan banyak air mata dalam hubungan relasi itu supaya mereka jemaat Korintus bisa merasakan dan mengalami betapa besarnya kasih Paulus untuk mereka. Ini penting Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya. Dimanapun kita berada, relasi itu penting karena kita sudah diberikan kasih Tuhan. Relasi itu penting karena kita telah dipulihkan dalam relasi dengan Tuhan. Dengan demikian, setiap kali kita berelasi, berarti kita dengan sungguh-sungguh berjuang sampai mencucurkan air mata, sampai di dalam segala kesedihan dan pergumulan yang berat, supaya kasih yang ada dalam hidup kita dapat dialami oleh orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam surat 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 17, Paulus mengatakan bahwa relasi itu penting. Maknanya adalah mengungkapkan ketulusan kita, mengungkapkan kesungguhan kita, mengungkapkan kejujuran kita, mengungkapkan segenap hati kita untuk memberikan sukacita, damai sejahtera bagi orang. Jadi sekali-kali relasi itu bukan saya diuntungkan. Relasi itu punya motivasi, kejujuran, ketulusan, kesungguhan untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Yang ketiga, bagaimana kalau dalam kenyataannya, seperti yang ditulis oleh Korintus dalam bacaan kita hari ini, yaitu kalau ada jemaat yang punya niat jahat, yang telah berinisiatif jahat, yang bahkan mencurigai jahat, bahkan juga memfitnah dengan jahat. Bagaimana makna relasi untuk mereka? Paulus menggambarkan itu dari ayat 5 sampai 11. Termasuk kepada jemaat di Korintus yang punya niat, motivasi, dan perbuatan yang jahat pun, makna relasi bagi Rasul Paulus tetap penting. Mengapa? Karena kesempatan mereka mengingatkan kekeliruan orang itu,
menegur dengan terhormat orang itu, mengingatkan supaya dia tidak jatuh kepada kesalahan itu. Bahkan relasi itu juga memberi kesempatan kalau orang itu berubah, maka dia harus dirangkul kembali, diterima kembali, dipulihkan kembali, dihibur kembali, dikuatkan kembali, sehingga dia boleh hidup menjadi sesosok manusia yang kokoh dan berarti di mata Tuhan. Inilah makna relasi, termasuk relasi kepada orang yang jahat sekalipun. Bahwa di balik kejahatan, di balik ketidakbaikan orang itu, kita punya kesempatan menghadirkan kasih Tuhan. Menghadirkan kesempatan bagi orang itu untuk menyadari kekurangannya. Menghadirkan kesempatan untuk mengingatkan kekeliruannya. Dan menghadirkan kesempatan dia berubah. Menghadirkan kesempatan dia tidak terpuruk. Menghadirkan kesempatan dia bangkit kembali dan menjadi sosok yang lebih kuat dari hari kemarin. Kiranya pengalaman hidup Rasul Paulus sebagai orang Kristen menjadi sebuah arti untuk kita. Bagaimana kita berelasi di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di gereja, di masyarakat. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Selamat melakukan relasi yang bermakna di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang makna relasi menurut Rasul Paulus. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar pada hari ini membawa perubahan di dalam kami berelasi di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat persekutuan kami, di gereja dan di masyarakat. Dimanapun kami hadir, sebuah kesempatan kami membangun sebuah relasi, memperbaiki relasi, menghadirkan relasi Tuhan, dan memberikan berkat dari kasih Tuhan melalui relasi yang kami bangun. Di dalam nama Kristus, kami menyerahkan perjalanan hidup kami semua sebagai anak-anak-Mu, supaya selagi kami masih bernafas, kami mempunyai kehidupan, berelasi yang bermakna seperti yang Tuhan inginkan. Amin.